Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Amin. Terakhir ya. Amin. Amin. Mohon maaf, ini untuk pelajaran terakhir. Coba tangannya diangkat semuanya. Coba kameranya, tangannya diangkat semua. Jari-jari kita pegangkan. Nah, coba teman-teman, anak semuanya. Ya. Terus kepala kita gelengkan kanan kiri. Tengok kanan, tengok kiri, atas bawah. Iya, terima kasih. Coba Pak Guru ulangi lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Guru sehat ya. Ini Guru juga sehat ya. alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gitu ya? Yes. Iya, yes-nya yang enggak lupa. Coba kita ulangi. Tetap semangat. Gimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Mas Abu Hasan luar biasa dan anak-anak yang semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita awali dengan membaca suratil Fatihah. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum Pak Guru mulai pelajaran, coba saya absen dulu. Karena pelajaran terakhir biasanya anak-anak ada yang masih jajan, ada yang masih di masjid. Nah, coba saya absen dulu. Mas Abu Hasan. Hadir Pak Guru. Oke, nggih. Mbak Maslahatul Maria. Hadir Pak Guru, hadir. Ya, kalau Putra hadir, kalau Putri nanti hadirah ya. Terus ya Pak. Yang ketiga, Mbak Musyarawah. Hadirah Pak. Pintar. Mas Abu Tholib. Iya. Mas Surani. Ya, Iya, pintar. Mas Alif. Masih jajan Mas Alif. Ya, lanjut. Mbak Nur Laila. Hadirah Pak Guru. Mbak Suparmi. Hadirah Pak. Mas Hadirah. Ahyar. Iya. Mas Fakih. Izin sakit. Mbak Ati. Hadirah Pak.
Ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran yang terakhir sebagai penyemangat nanti Pak Guru kasih yel-yel ya. Pak Guru bilang personil kelas 5, nanti bilangnya is the best. Itu ke? Is the best. Ya Pak Guru. Personil kelas 5 Is Is the best. The best. The best. personil kelas 5. is the Is the the best. best. Iya, alhamdulillah. We are Baiklah. best. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang materi infak. Ini Mbak Suparni kelihatannya sudah mengantuk ya. Tadi Belum, suka Pak. bernyanyi ya. Suka Oh. bernyanyi. Coba sebelum kita Nah, ini mulai bunga-bunga loh Pak nyanyi sebabnya. dulu ya, nyanyi dulu. Yang mungkin sering kita dengar ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, ini sering kita dengar, tapi diganti. Kalau kau suka ngaji tepuk tangan, ngoten nggih? Anak-anak? Oke, Ya, siapa? bersama-sama. Kalau 1, 3. yuk bersama-sama. Kalau kau suka hati, kalau kau suka ngaji tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji, Kalau suka hati tepuk tangan. Iya, siap. Tuhanmu yang Maha Esa. Allah. Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mengasihi pada santri yang suka mengaji. Mohon maaf ya Pak Guru, suaranya fales. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus Pak Guru. Ya, terima kasih dimaklumi ya. Baiklah anak-anak sekalian, yang saya banggakan dan yang saya cintai dan yang mencintai saya. Ya, karena kita pelajarannya Bukan saya, Pak Guru. siang ya. Biasanya loyo, saya pun sendiri juga loyo. Baiklah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi fikih kelas 5 dengan tema yakni infak. Perlu saya sampaikan bahwasannya antara zakat, infak, dan sodakoh itu hampir sama. Cuman perbedaannya kalau infak dengan zakat, infak itu cakupannya lebih luas daripada zakat. Kalau zakat itu yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan. Kalau zakatnya zakat fitrah, maka makanan pokok. Kalau zakatnya zakat mal, maka bisa uang, bisa emas, dan lain-lain. Jadi nanti Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran yang Pak Guru buat. Tolong nanti diamati dan dicermati. Bahkan nanti Pak Guru meminta kalian untuk menyiapkan 1 sobekan kertas. Setiap kalian harus membuat 1 pertanyaan. Jadi ketika selesai melihat video yang Pak Guru sampaikan nanti, setiap dari kalian harus membuat 1 pertanyaan. Terus kemudian nanti kita harus tahu pengertian dan hukum daripada infak. Selanjutnya tentang ketentuan-ketentuan infak. Apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, apa itu macamnya. Dan yang terakhir, siapa saja nanti yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima infak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video Pak Guru berikut. Mohon maaf, ini caranya bagaimana nih? Filenya, Seluruh Pak. layar. Seluruh Buka layar. file. Nggih. Sebentar. Sudah bisa? belum Pak. Bisa dilihat? Belum. Bagikan. Waduh. Belum share screen. Oh.
Mohon maaf. Caranya yang belum bisa. Dekat tangan itu ada panah, toh, Pak. Itu. Dekat titik 3. Ada present no. Ya. Coba saya ulangi lagi, nggih. Seluruh layar atau Seluruh layar. nggih? Geser. Ya, terus Klik di tengah Share. di-share. lu bisa. Ya, share-nya biru atau enggak Pak itu? Share-nya sudah biru. Nah, Iya, itu udah diklik. bisa. Klik. Udah Pak, udah masuk. Buka Sudah, filenya. Bisa dilihat? Bisa. Ya, bisa. Oh mantap. Bapak harus Nawawi gitu. Sip, mantap. Terima kasih. Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini Pak Agus akan menyampaikan pelajaran fikih materi infak. Untuk itu, tolong nanti anak-anak bisa disimak, bisa dilihat video ini sampai selesai. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai ini nanti yang pertama adalah menerapkan ketentuan infak. Yang kedua, mempraktekkan memberikan infak. Jadi anak-anak harus bisa bagaimana cara kita berinfak itu. Kita mulai dari pengertian infak. Infak berasal dari bahasa Arab yakni anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan Allah untuk kepentingan agama. Jadi infak itu harta yang kita berikan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian dasar hukum infak. Infak sendiri itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi mendekati sesuatu yang dilakukan. Kita nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan akan mengetahui. Jadi kebaikan yang akan kita peroleh dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita cintai. Kemudian ketentuan infak. Dalam berinfak kita harus memperhatikan rukun dan syaratnya. Yang pertama rukun infak. Di sini ada 4, yakni adanya orang yang berinfak atau munfik, adanya penerima infak atau munfak lahu, adanya barang yang diinfakkan, barangnya ada. Yang keempat adanya ijab qabul atau penyerahan. Ini hampir sama dengan rukun jual beli. Kemudian syarat infak. Syarat orang yang berinfak atau munfik. Yang pertama, orang tersebut memiliki kelebihan harta. Selain untuk kebutuhan sehari-hari masih cukup, maka bolehlah kita memberikan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, harta tersebut adalah harta sendiri, memiliki kepemilikan yang sah, bukan hartanya orang lain kita berikan lagi. Yang keempat, tidak menyebut-nyebut barang yang sudah kita berikan. Yang kelima, tidak menyakiti orang yang menerima infak. Misalnya, contohnya kita berikan uang kepada pengamen, lalu kita ceramai, kita kasih kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hatinya. Kamu masih muda kok sudah ngamen. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, syarat barang yang diinfakkan.
Yang pertama, barangnya halal. Jadi tidak boleh yang kita infakkan itu adalah jenis haram. Misalnya memberi minuman keras untuk mabuk. Nah, ini tidak. Yang kedua, barang yang diinfakkan jelas wujudnya ada. Tidak boleh menginfakkan dengan perjanjian yang barangnya tidak ada. Yang ketiga, barang yang diinfakkan itu memiliki nilai atau harga. Jadi bisa diperjualbelikan. Dan yang keempat, barang yang diinfakkan tidak berwaktu, tidak dibatasi waktu. Jadi tidak boleh kita menginfakkan mie ayam, nasi goreng, soto daging, itu tidak boleh. Jadi barang tersebut tidak berwaktu. Kita lanjut tentang macam-macam infak. Infak sendiri ditinjau dari segi hukumnya ada 4. Yang pertama infak wajib, yakni mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk hal yang wajib. Contohnya bagi kepala rumah tangga menafkahi anggota keluarganya. Kemudian mahar pengantin, zakat. Nah, ini adalah kebutuhan pokok yang memang hukumnya wajib. Yang kedua infak sunnah, membelanjakan harta dengan tujuan sedekah. Ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama infak sunnah untuk jihad. Contohnya pembangunan masjid, musola, madrasah, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Contohnya perbaikan jalan, bantuan korban bencana, santunan anak yatim piatu. Ini termasuk daripada infak untuk kepentingan umum. Selanjutnya, infak mubah atau boleh, yakni tindakan mengeluarkan harta untuk masalah yang mubah. Contohnya kita memberikan uang sebagai modal usaha orang lain, atau memberikan hadiah, atau memberi bonus terhadap orang yang sudah berjasa kepada kita. Selanjutnya infak haram, yakni tindakan menghabiskan kekayaan dengan tujuan dilarang Allah. Contohnya infaknya orang Islam yang bukan karena Allah. Dia memberikan uangnya agar dia mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam pemilihan umum, nanti coblos saya ya, kamu akan saya kasih uang. Itu namanya infak haram. Adapun golongan penerima infak, ini perlu anak-anak ketahui. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 215 dijelaskan bahwa penerima infak yang harus diprioritaskan, diutamakan. Yang pertama adalah orang tua. Siapa orang tua itu? Orang tua adalah orang yang membesarkan kita, orang tua kandung maupun orang tua angkat. Ini sama-sama berjasa kepada kita, ini prioritas utama. Yang kedua, keluarga atau kerabat yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, tetangga. Karena ketika kita di desa itu biasanya karena saudaranya jauh, yang adanya tetangga itu keruntunannya luar biasa. Maka ini yang prioritas utama untuk kita berinfak. Yang keempat, anak yatim. Anak yang perlu kita beri santunan karena mereka sudah tidak punya orang tua. Yang kelima, fakir miskin. Selain mendapatkan zakat, mereka juga berhak untuk mendapatkan infak. Yang keenam, musafir, yakni orang yang sedang bepergian kemudian kehabisan bekal. Untuk menolong mereka dari sesatnya atau dari kekurangan keuangan. Ini diperbolehkan. Kemudian selain anak-anak tahu siapa penerima infak, anak-anak juga harus tahu golongan yang tidak berhak menerima infak. Jadi nanti ketika kita memberikan infak itu bisa memilah, oh ini tidak menerima. Yang pertama adalah orang kaya, karena orang tersebut sudah memiliki harta yang lebih, jadi tidak perlu kita beri infak. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja, punya pekerjaan, masih giat. Nah ini. Yang ketiga adalah pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Jadi enten fasilitas umum tapi sudah mewah, itu tidak perlu dikasih tambahan atau diberi infak, karena supaya biar dipuji orang. Memberikan sesuatu atau menginfakkan kepada orang yang selalu berbuat keburukan, dikasih uang untuk beli
minuman keras, dikasih uang untuk beli mobil. Nah, ini tidak berhak untuk menerima infak. Anak-anakku yang saya cintai, demikian tadi yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan selalu diputar ulang biar kita benar-benar paham. Pak Guru berpesan sebagaimana kata mutiara, harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran, jika hanya disimpan maka bisa jadi berkah, jika diinfakkan maka harta itu akan menjadi berkembang atau mendapatkan ridho Allah. Terima kasih anak-anak, syukran kasih. Pak Guru pamit dulu dan tonton pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi tayangan video yang kemarin Pak Guru buat. Setelah ini nanti tadi saya berharap kalian untuk bisa membuat satu pertanyaan yang kaitannya dengan infak. Mungkin bisa kita mulai dari Mas Abu Hasan. Ya, Pak Guru. Ya. Nanti, Tanya Pak Guru. ya, nanti kalau Pak Guru bisa menjawab, kita jawab. Kalau belum bisa, ya kita jawab bersama-sama ya. Ya, Pak Guru. Ya, monggo. Bedanya infak dengan sedekah itu apa ya, Pak Guru? Oke. Silakan. Bedanya antara infak dan sedekah itu apa ya, Pak Guru ya? Sedekah. Ini saya tampung dulu atau saya langsung jawab? Langsung jawab saja, Pak. Oh iya, Langsung siap. dijawab saja. Nanti, Tidak lupa. oh iya, diingat-ingat ya. Sedekah itu cakupannya lebih luas daripada infak. Kalau memberikan sesuatu yang berharga yang kita miliki di jalan Allah. Ya, ya, tidak hanya terpaut dengan harta. Misalnya kita senyum saja itu sudah termasuk sedekah. Seperti saya, ya. Tapi jangan terlalu senyum terus ya. Nanti bisa bahaya. Nah, seperti itu Mas Abu ya. Iya, Pak Guru. Oh ya. Boleh saya siap. tanya, Pak? Pak Oke, Agus, ya. boleh saya Monggo, tanya? Monggo. Bolehkah ini Pak Agus, saya itu memaksakan diri untuk berinfak atau bersedekah. Karena kalau tidak memaksakan diri nanti saya jarang sedekah dan infak. Kalau niatan saya itu memaksakan diri dulu nanti biar biasa, itu sedekah saya sah nggak ya Pak? Ya, mungkin ada teman-teman anak-anak yang mau menjawab dari pertanyaannya Mbak Suparmi. Pak Abu Coba, mau jawab Mas. Pak. Pak Abu mau menjawab. Pak Abu Tholib, napa Pak Abu Hasan? Abu Talib itu. Mas Abu Tholib, monggo. Ya, kalau menurut saya sedekah itu kita lihat dulu, kita mau sedekah itu sudah cukup atau belum. Kalau kita memaksakan nanti khawatirnya untuk kebutuhan kita belum terpenuhi. Mungkin perlu dari saya. Karena sedekah itu kan harus ikhlas. Oh iya. Sudah? Mungkin dari teman yang ada yang membantu. Ya, mungkin teman yang lain ada yang mau menjawab. Mohon maaf ya, ini temanya infak bukan sedekah. Ya memang hampir mirip, cuman tadi guru sampaikan kalau infak itu kan membelanjakan atau memberikan harta yang kita cintai. Ingat, kalau menginfakkan sesuatu itu
barang yang berharga, jangan barang yang sudah tidak kita gunakan kita berikan orang lain ya. Barang yang kita cintai, masih kita cintai, berharga, itu kita berikan ke orang lain. Kalau sedekah tadi cakupannya lebih luas ya. Kalau sedekah itu bisa berarti tidak harus harta benda, bisa dengan tenaga, profesi, kita membantu orang lain. Misalnya seperti membantu orang untuk mengaktifkan handphone atau membantu pekerjaan orang lain, misalnya bukan pekerjaan PR rumah atau nopo niku untuk menjawab pertanyaan guru. Isa-isa. Nah, seperti itu. Jadi sedekah sekali lagi cakupannya lebih luas daripada infak. Ini temanya infak ya. Nggih, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain. Tadi Pak Guru bikin setiap orang satu pertanyaan. Dan ini Sudah, kita Pak. bahas bersama. Sudah ya. Oke, monggo. Anak-anak yang lain. Personil kelas 5? Kok lupa? Yes. Personil kelas 5? Yes. Yes, Oh, the iya. best. Mbak Nur. Mbak Nur dulu apa Mbak Ati? Adik. Mbak Ati. Oh iya, Mbak Ati dulu. Monggo Mbak Ati. Anu Pak, saya masih belum paham Ya. tentang cara barang yang diinfakkan tadi. Ada yang tidak berwaktu itu gimana ya Pak? Berarti bisa dipakai selamanya. Ya. Atau Jawab. gimana Pak? Ya. Silakan dari anak-anak ada yang mau menjawab dari pertanyaannya Mbak Ati tadi? Maksud dari syarat barang yang diinfakkan itu tidak berwaktu itu bagaimana? Atau langsung Pak Guru saya yang menjawab. Iya, Pak Guru. Ya, saya menjawab tadi yang saya sampaikan bahwasannya syarat barang yang diinfakkan diantaranya barang itu tahan lama. Tadi saya sampaikan seperti mie ayam, nasi goreng, soto Lamongan, Enak, Pak Guru. dan lain-lain. Itu kan Berarti kita makan habis kan sudah. Barang yang tidak berwaktu artinya barang yang bernilai itu tahan lama. Misalnya kita kasih almari ya. Laptop, Pokoknya Pak yang Guru. laptop, Pak, laptopnya. laptop ya yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang kita beri infak. Berarti kalau kita traktir Nur teman lain. itu bukan infak ya, Pak? Namanya sedekah ya, Pak? Memberi kepada teman. Mentraktir teman Oh, akan makan. mentraktir teman. Ya, itu identiknya dengan sedekah. Karena yang namanya Oh, iya. mentraktir, misalnya mentraktir makan, itu kan tidak, maksudnya sesuatu yang kita berikan itu kan tidak tahan lama. Nanti kan menjadi kotoran tadi dari pesan Pak Guru tadi. Kapan, Pak Guru? Yang terakhir, Kapan itu? dalam Kapan Pak Guru mentraktir? ya nanti kalau sudah lulus ya, anak-anak lulus dari kuliah, lulus dari kelas 6, nanti kita traktir ya, kita syukuran bersama. Bakso ya Pak ya. Siap. Ayo yang lain, monggo. Mungkin dari mas-masnya tadi dari Mbak tadi. Nuraila Raisen, Pak. Oh iya, Mbak Laila bagaimana? Oke Pak Guru, saya mau bertanya. Oh iya, tadi Itu Mbak sudah Ati, Mbak Nur. Jelaskan. Monggo Mbak Nur. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima infak. Nah, yang pertama Oke. kan orang tua, keluarga dan kerabat, tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan musafir. Saya itu bingung Pak Guru.
kalau berinfak itu harus urut sama urutan itu atau gimana? Misalnya, saya belum pernah berinfak ke orang tua, tapi ketika di jalan, saya ketemu sama fakir miskin, saya pengen berinfak, boleh apa enggak Pak Guru? Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman anak-anak mau bertanya, mau menjawab pertanyaannya. Golongan orang yang menerima infak. Kalau semisal kita bertemu dengan orang miskin di jalan, padahal yang dijelaskan Pak Guru tadi, orang yang menerima infak diprioritaskan yang pertama orang tua. Kalau kita di jalan terus ketemu orang miskin, apa kita harus ngasih orang tua dulu baru orang miskin? Harus ngasih tetangga dulu baru orang miskin? Coba, siapa yang mau menjawab? Halo? Saya, Oh Pak Guru. iya, terima kasih. Monggo, monggo. Ya. Dilihat dari yang paling membutuhkan dulu, Pak Guru. Bagaimana? Dilihat dari yang paling membutuhkan dulu. Jadi Yang lain yang boleh membutuhkan dikasih ke fakir dulu. miskin dulu. Iya. Ya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Pak Guru mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Nur. Tadi yang disampaikan Mas Abu sudah benar. Diprioritaskan orang yang membutuhkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan yang Pak Guru sampaikan tadi, prioritas utama orang yang kita beri infak itu adalah orang tua. Karena ini tadi saya sampaikan dari syarat-syarat wajib ya. Infak dilihat dari segi hukumnya itu ada 4 macam yang infak wajib. Yang pertama adalah kepada keluarga, ya, khususnya ya, anak istri, kemudian untuk mahar pengantin. Nah, terus kalau memang kita punya uang, di situ ada orang fakir atau orang miskin yang berada di hadapan kita. Kalau memang kita punya, ya monggo kita kasih. Itu boleh kita kasih orang itu walaupun kita terdahulukan. Tapi jelas kita tidak mengira kalau kita sudah tidak, kalau kita sebelumnya sudah memberikan sesuatu kepada orang tua. Karena orang tua kita kan orang yang berada di sekeliling kita. Tidak terasa, seolah-olah kita itu memberi orang tua itu sudah tidak terasa. Mungkin itu jawaban dari Pak Guru. Mungkin ada anak-anak yang mau menambahi dari jawaban Pak Guru? Ya? Mbak Suparmi? Mbak Ya, Nur, Pak. bagaimana? Ya, Sudah silakan. Pak. Sudah, ya. Ada lagi? Coba yang belum mengajukan pertanyaan. Mas Ahyar Tanya, ini. Saya sudah. Oh, Pak Ahyar. Surani. Mas Oke, Ahyar monggo, belum. Mas Surani. Ya Pak Sinten? Guru mau tanya. Oke, monggo. Ya Pak Guru. Saya mau tanya Pak Guru ini. Ya. Ketika kita mau berinfak, di lingkungan itu ada orang yang sangat membutuhkan Pak Guru. Tetapi orang tersebut itu non Pak Guru. Boleh nggak Pak Guru kita sebagai orang Muslim ya memberikan infak pada orang yang membutuhkan tapi beda agama Pak Guru. Bagaimana itu Pak Guru? Boleh nggak ya Pak Guru? Iya. Berarti memberi infak pada non Muslim yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Tadi suaranya agak putus-putus. Iya. Iya Pak Guru. Oh iya. Coba anak-anak mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Surani. Ya, Mas Ahyar. Pak
Ahyar aja. Pak Ahyar aja, monggo Mas Ahyar. Paling boleh Pak Guru. Kasihan. Browsing. Coba Mbak Suparmi dulu. Silahkan dijawab. Jadi kita menginfakkan sesuatu tetangga kita itu sangat membutuhkan. Tapi tetangga kita non-muslim. Bagaimana? Kalau menurut saya lah Pak, itu kan meskipun dia non muslim tapi kan ibaratnya dia tidak masih bisa berhubungan baik dengan kita, jadi ya tidak apa-apa Pak, kecuali kalau dia non muslim tapi memusuhi kita ya baru tidak bisa diberi bantuan. Iya, terima kasih jawabannya. Bagus sekali. Berarti gini Pak, kalau kita Pak Agus, kita gini saja deh, kalau misalnya ibaratnya di tengah jalan kita melihat kecelakaan ya Pak, orang tabrakan gitu parah, terus masa kita harus nanya dulu agamamu apa gitu baru mau nolong Pak, kan juga tetap tolong mesti tanya agama dulu Pak. Iya. Terima kasih. Untuk menolong itu nanti ranahnya bukan infak ya. Mohon maaf ya. Tapi memang tadi pertanyaannya juga luar biasa, jawabannya dari Mbak Suparmi juga luar biasa. Pak Guru sendiri juga masih belajar ya. Kalau bisa Pak Guru jawab, kalau belum bisa nanti Pak Guru tampung, nanti Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Hanya saja Pak Guru menggarisbawahi bahwasannya kalau kita menginfakkan sesuatu itu harus kita dasarkan dengan ikhlas. Walaupun ya tadi disampaikan oleh Mbak Suparmi itu sangat membutuhkan, walaupun dia non muslim, tetapi kan ini secara hak Adam, maksudnya kan toleran antara sesama manusia, ini memang harus kita langsungkan atau terus kita bina. Jadi untuk membantu orang yang non muslim sangat membutuhkan, maka ini pun juga menjadi prioritas utama dari golongan fakir miskin tadi. Setelah hal-hal yang di atas, mungkin seperti itu jawaban dari Pak Guru. Mas Surani. Iya Pak Guru, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau nanti belum puas dengan jawabannya Pak Guru, nanti Pak Guru cari referensi yang lain. Nanti di lain waktu Pak Guru sampaikan lagi. Iya Pak Guru. Ya. Personil kelas 5 is Is the best. The best. oh, ya. Is the best Pak Guru. Oh iya, oke, terima kasih luar biasa. Ya, silahkan Mbak Mas Lahah atau Mas Ahyar atau Mas Alif. Mas Alif dari tadi ke belakang kok belum masuk lagi. Pintu WC-nya macet Pak Guru. Oh iya, mungkin terus pindah ke sungai ya. Sungainya jauh loh Pak. Ya, silakan mungkin Mas Ahyar tadi. Derek Pak Guru. Derek Pak Guru tempunti Mas Ahyar. Pak Guru masih di Madiun loh, belum kemana-mana. Sama Nuwat. Iya, terima kasih. Mungkin Mbak Mus, ini yang aktif ini. Enggak Pak, sudah paham. Ya, jadi Pak Guru isbawahi, jadi yang Pak Guru sampaikan, yang intinya infak itu adalah membelanjakan atau memberikan sesuatu yang berharga, yang bernilai kepada orang lain dengan harapan untuk tadi adalah sunnah mu'akad, artinya mu'akad itu ditekankan. Oke, hanya sunnah mu'akad. Kalau bisa, kalau kita mampu, mari kita berinfak. Harta jika kita makan saja maka akan jadi kotoran. Jika
kita apa tadi? Simpan, maka Kita akan simpan. jadi rebutan, ya. Jadi rebutan Simpan. sekarang kan banyak. Orang tua sudah susah payah mengumpulkan harta, mengumpulkan tanah, ya. Anak cucunya menjadi rebutan. Ini. Tetapi kalau diinfakkan, maka insya Allah harta itu akan mendapatkan ridha Allah, akan berkembang. Misalnya punya tanah diinfakkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan musola dan lain-lain. Ini merupakan infak yang paling utama. Mungkin dari ini yang Pak Guru sampaikan, dan Pak Guru mohon nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk penilaiannya silakan nanti dibuka LKS atau Al-Qalamnya halaman 12 sampai 15. Ya, pilihan ganda itu dan isian. Dari Pak Guru cukup sekian. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Alamin. Pada pembelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sima. Anak-anak Sima. Terima kasih. Sudah, Pak? Sudah, Bu.